Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dengan NIM 1930106039. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai hewan dengan lingkungannya dan faktor pembatas. Yang pertama yaitunya permodelan ekologi. Pada dasarnya, permodelan ekologi adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya dan telah disempurnakan. Jumlah variabel dalam suatu model lebih rendah dari yang sebenarnya karena yang ditampilkan hanya faktor-faktor dan proses kunci kecilnya saja, yaitunya yang paling penting serta paling menentukan. Permodelan ekologi disusun dalam menghadapi berbagai kondisi alam atau lingkungan yang terus-menerus berubah atau dinamis, yaitu perkembangan dan pemulihan bidang ekologi. Yang pertama yaitunya perkembangan ekologi. Perkembangan ekologi mempengaruhi ilmu yang lainnya. Ekologi merupakan cabang ekologi hewan dengan kajian yang mananya fokus pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Studi tentang distribusi hewan dimulai pada abad ke-19, tetapi secara formal perkembangan ekologi hewan baru dimulai pada tahun 1920-an. Yaitunya aspek-aspek terapan ekologi. Yang pertama yaitunya pada bidang pertanian dan kesehatan. Konsep mengenai hubungan predator mangsa dan parasitoid inang, pengendalian populasi hama dan penyakit maupun faktor penyebar penyakit pada manusia atau tanaman budidaya. Yang kedua yaitunya aspek pada bidang peternakan, yang mana di sini mendeteksi penyakit hewan misalnya seperti virus flu burung dan virus-virus lainnya. Yang ketiga yaitunya pada bidang perikanan, yaitunya mendeteksi penyakit dan hama yang terdapat pada ikan. Dan yang keempat yaitunya konservasi satwa liar. Selanjutnya yaitu konsep faktor-faktor pembatas ekologi. Yang pertama yaitunya keterbatasan dan toleransi di dalam ekosistem. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai apabila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Bila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lainnya, faktor ini dapat menekankan atau kadang dapat menghentikan pertumbuhan organisme. Yang kedua yaitunya faktor pembatas fisik dan indikator ekologi. Keberhasilan suatu organisme tergantung kepada kompleks keadaan yang mendekati atau mempelajari batas toleransi yang dinamakan sebagai yang mana membatasi dengan adanya faktor pembatas ini. Apakah suatu organisme akan mampu bertahan dan hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu? Hukum minimum Lebesgue dan toleransi Salford. Yang pertama yaitunya hukum minimum Lebesgue, ditemukan oleh Justus pada tahun 1840, yang ia menyatakan bahwa yang pertama, keberhasilan suatu organisme pada suatu lingkungan ditentukan oleh faktor minimum. Yang kedua, unsur yang ketersediaannya dalam jumlah minimum tersebut bertindak sebagai faktor pembatas. Yang ketiga, hukum minimum Lebesgue hanya dapat diterapkan bagi ekosistem atau habitat yang menetap, di mana arus energi dan materi yang masuk sama dengan yang keluar. Yaitunya hukum toleransi Salford. Organisme memiliki batas bawah minimum dan batas atas maksimum, di mana organisme tersebut masih dapat hidup pada rentang tersebut, kisaran minimum sampai maksimum tersebut. Suatu organisme dapat memiliki toleransi yang luas untuk suatu faktor dan memiliki toleransi yang sempit untuk faktor yang lainnya. Dengan mengetahui kisaran toleran suatu organisme
dapat diketahui keberadaan dan penyebab organisme tersebut. Selanjutnya, bila keadaan optimum untuk suatu jenis faktor tidak tercapai, maka batas toleransi terhadap faktor lainnya dapat menyempit. Dan yang terakhir, seringkali ditemukan organisme di alam yang hidup dalam keadaan tidak optimum dengan faktor fisik tertentu. Sekian penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.